saya saat ini sudah berkeluarga, satu istri, dua anak. Jadi nanti apa yang saya sharingkan juga adalah bagaimana kami dalam keluarga juga membangun minat baca anak gitu ya, apalagi anak zaman sekarang daya bacanya sangat rendah sekali gitu ya, harus didorong dan sebagainya, apalagi berlawanan dengan gadget. Baik, dan yang berikutnya saya melayani di Yayasan Abar Indonesia. Kalau di Facebook Yayasan Abar, mungkin nanti kakak-kakak bisa lihat di sana tentang pelayanan kami. Saat ini yayasan kami pusatkan atau kami istilahnya pindah domisili. Tadinya di Tangerang karena kegiatan aktivitas pelayanan kami lebih banyak di satu daerah, maka kami pindahkan ke daerah gitu ya. Karena salah satu tujuannya adalah eh, juga guide ya orang-orang di sana untuk sama-sama terbeban secara khusus dalam menjangkau dan melayani anak-anak. Nah, daerah ini adalah daerah yang saat ini sedang terkenal Kak Sony, yaitu Cilacap ya. Aduh gitu ya. Kasusnya seru, keren, bahaya sekali itu ya. Terkenal sampai ke UNESCO segala macam. Baik, jadi kami di Cilacap juga sama pelayanannya adalah menjangkau anak-anak. eh Kemudian kami juga membuka PAUD dan kemudian kami juga ada Pondok Gembira dan kami sedang mohon doanya Bapak Ibu, kami sedang membangun satu asrama untuk anak-anak korban perceraian di Cilacap ya. Jadi di Cilacap itu pengirim TKW TKI terbanyak se-Jawa Tengah, tetapi juga berimbas kepada kasus perceraian tertinggi juga di Jawa Tengah. Nah, salah satu kasusnya adalah anak-anak yang kemarin viral itu ya. Ini masih mending apa namanya kasus ini penganiayaan atau pemukulan ya, walaupun sangat menggeramkan buat kita yang menonton. Kasus-kasus lain di Cilacap juga cukup tinggi, misalnya eh, anak SMP atau apa anak SD kelas 6 hamil gitu ya, itu nggak terekspos. Dihamili oleh bapaknya, ada juga yang seperti itu atau dihamili sama kakaknya ya karena mamanya di luar negeri dan sebagainya gitu ya. Karena itu kami sedang masuk di Cilacap. Kenapa di Cilacap? Karena Cilacap juga merupakan bagian dari suku Banyumasan. Nah, Bapak Ibu yang sudah terlibat di pelayanan misi mungkin sudah mengerti suku Banyumasan itu suku seperti apa. Oke ya, itu perkenalan singkat dari saya. Kiranya bisa menolong kita untuk kita bisa saling mengenal. Oke ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan share kalau gitu ya Pak Sony ya. Silakan Kak. Oke Kak, sebentar. Apakah sudah terlihat Kak? Ya, sudah Kak. Oke. Sudah. Ini ya. Baik. Eh, Kakak-kakak yang saya kasihi, terima kasih untuk bisa kita belajar bersama-sama. Jadi nanti apa yang saya sharingkan adalah berdasarkan pengalaman praktis saya mengajar di anak usia TK dan PAUD, dan kemudian pengalaman praktis kami mendidik anak-anak kami untuk menumbuhkan minat baca terhadap Alkitab. Ya, kita tahu bahwa generasi kita adalah generasi yang mengalami tantangan cukup berat, di mana di zaman era digital ini anak-anak direbut waktunya, perhatiannya, konsentrasinya, tenaganya untuk main game, untuk melihat apa namanya tontonan-tontonan, internet, YouTube dan sebagainya ya. Sementara kita terus bergumul untuk menumbuhkan minat anak baca secara khusus terhadap Alkitab. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kakak-kakak, menumbuhkan minat adalah suatu bentuk memelihara atau usaha agar anak memiliki minat gitu ya. Jadi ada effort, ada usaha dari sekolah, dari tenaga pengajar, dari guru, dari orang tua atau dari orang dewasa yang punya keterbebanan untuk supaya generasi kita adalah generasi yang minat baca, secara khusus baca Alkitab, maka kita harus punya effort atau usaha memelihara. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita sejak dini itu sudah punya minat. Nah, Bapak Ibu, kakak-kakak yang saya kasihi, eh,
kita kadang sudah melakukan satu usaha, tetapi kadang usaha itu berefek dua, jadi kurang tepat atau menjadi tepat, gitu ya. Kalau kurang tepat, maka akan berefek ini. Bapak, Ibu, kakak-kakak, sebagai orang tua, sebagai guru, mungkin kita akan pernah menjumpai atau sering menjumpai, kalau usaha kita kurang tepat supaya anak dibangun rasa minat bacanya, maka biasanya yang akan terjadi adalah drama, gitu ya. Ketika anak suruh membaca, akan terjadi drama. Drama ini bisa anak-anak yang tiba-tiba mual, tiba-tiba sakit perut, gitu ya, tiba-tiba pusing, lemes, dan sebagainya. Atau malah menangis, itu bisa saja terjadi. Karena memang usaha-usaha kita itu kurang tepat. Ada yang salah di sana, ada apa, gitu ya. Itu kita bisa mengkoreksi. Apa sih yang sebaiknya harus kita lakukan. Ini drama bisa terjadi di rumah. Drama juga bisa terjadi di gereja. Drama ini juga bisa terjadi di sekolah, ya. Oleh karena itu, kita harus bisa mengkoreksi. Berikutnya adalah terjadi trauma, ya. Biasanya yang kami hadapi dan kami lihat dari pengalaman pelayanan kami adalah eh, adanya pola pembelajaran yang mungkin masih model cara lama, kemudian penekanannya bukan bagaimana anak senang membaca, tapi hanya supaya anak bisa membaca. Jadi ditekan dengan berbagai aktivitas, tugas, ataupun yang lain gitu ya. Bahkan tidak jarang anak sekolah TK atau PAUD, belum TK begitu ya, sudah dilesin baca, tetapi juga sekolah gitu ya. Saya termasuk orang yang ekstrim, saya agak tidak setuju ya. Bahkan saya tidak setuju kalau ada anak-anak TK PAUD itu dilesin gitu ya. Termasuk dikasih PR saya juga tidak setuju. Kenapa? Karena justru ini mengakibatkan trauma, Bapak Ibu. Ya, semoga pengalaman kita bisa sama nih. Misal contoh kecilnya adalah ketika anak dikasih PR. Kalau dikasih PR apa yang terjadi kakak-kakak? Ya drama, dan drama itu bisa mengakibatkan trauma ya. Ujung-ujungnya biasanya kalau anak usia PAUD dan TK itu adalah yang mengerjakan PR-nya mamanya juga gitu ya. Anaknya sudah dimarahin, sudah dicubitin, diomelin, kadang mungkin malah dikata-katain gitu ya, ada PR nggak mau kerjain gimana kamu udah disekolahin, mama udah keluar duit ini itu, mama udah capek antar jemput, kamu PR aja nggak mau kerjain. Nah ini bahkan terjadi kadang di beberapa daerah ya, pengalaman saya sendiri sudah ke ya sudah ke Aceh, ke Nias, Mentawai, terutama dari daerah terpencil ya, kayak di NTT gitu ya. Itu banyak anak-anak mengalami sedikit apa namanya kekerasan. Kadang dicubit ya, udah dimarahin, dicubit gitu ya. Dalam kondisi takut, dalam kondisi tidak menyenangkan, bagaimana anak bisa belajar, bagaimana anak bisa mengerjakan tugas ya. Dan ini mengakibatkan trauma ya kakak-kakak. Dan kalau kalau metodenya kurang tepat, selalu ada drama, selalu ada trauma, maka target kita dalam membangun minat baca anak, kita hanya sampai kepada hanya bisa. Maksudnya hanya bisa adalah begini. Anak bisa membaca, kakak-kakak ya. Anak hanya bisa membaca tapi tidak mengerti atau tidak memahami apa yang dibaca. Ini yang paling sering terjadi. Dan ini juga kadang salah menjadi target orang tua ataupun sekolah beberapa ya. Jadi dia hanya kejar anak bisa baca. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Tetapi ada yang keliru, ada sasaran yang keliru di mana seharusnya anak itu mempunyai minat baca, mengerti apa yang dibaca. Begitu ya. Bahkan UNESCO katakan kalau anak hanya bisa baca, artinya berarti anak tidak dapat memahami apa yang dibaca, tidak bisa menulis, tidak bisa eh, apa ya mengerti petunjuk instruksi bacaannya. Bahkan itu masih dikategorikan adalah buta aksara. Ya, UNESCO katakan itu. Kakak bisa lihat di internet, dicek di itu ya. Jadi kadang kita karena kurang tepat membangun minatnya sehingga selalu terjadi drama, trauma, maka pencapaiannya adalah cuma hanya bisa. Anak cuma hanya bisa, tidak punya minat dan tidak punya pemahaman dengan apa yang dibaca. Kalau dia tidak
minat, kalau dia tidak memahami apa yang dibaca, bagaimana anak bisa mencintai firman Tuhan? Bagaimana anak bisa cinta Alkitab kalau dia sendiri terlalu pusing membaca Alkitab? Apalagi Alkitab kita ini bagi anak adalah Alkitab yang cukup butuh pertolongan. Anak butuh pendampingan gitu ya. Ada kata-kata yang sulit, ada hal-hal yang tidak dimengerti begitu ya. Dan ini perlu pendampingan. Tentunya Bina Warga sudah membuat renungan-renungan, kemudian cerita-cerita yang menyederhanakan. Itu saja kemungkinan anak juga masih butuh pendampingan. Jadi kalau pembangunan atau usahanya kurang tepat, ya begini ya kakak-kakak, biasanya akan terjadi drama, trauma, dan pencapaiannya hanya bisa. Kalau usaha kita sudah tepat, kakak-kakak, maka pencapaiannya adalah yang pertama senang, ya. Jadi anak itu eh, senang belajar, secara khusus senang belajar membaca, gitu ya. Anak senang belajar membaca. Kemudian yang berikutnya adalah karena senang, maka anak-anak bisa memahami, ya, dengan metode-metode, dengan teori-teori, dengan praktek-praktek, dengan pembelajaran yang menyenangkan, maka anak apa namanya akan senang. Dan ketika anak senang, dia punya usaha sendiri juga untuk belajar membaca. Dia juga membangun sendiri juga supaya dia senang terhadap bacaan. Dan yang terlebih adalah anak memahami apa yang dibaca. Ya, sekali lagi, kalau anak-anak sudah senang membaca, anak-anak memahami apa yang dibaca, maka anak-anak akan memiliki pengertian yang tumbuh secara khusus terhadap firman Tuhan. Ya, dia memiliki kecintaan terhadap Tuhannya. Dia memiliki kerinduan terhadap ajaran Tuhannya atau terhadap peristiwa-peristiwa yang dibacanya. Sehingga itu apa ya membuat anak itu eh, eh, suka membaca Alkitab, begitu ya. Nah, kalau anak sudah senang, anak sudah memahami, maka pengalaman kami adalah anak-anak itu mandiri dalam membaca. Bahkan kalau pengalaman anak-anak yang kita didik bersama kami di sekolah kami adalah ini berdasarkan pengakuan orang tua gitu ya. Anak-anak itu menjadi mandiri, ya. Oh ya, nama sekolah kami Cipta TK Cipta Smart gitu ya. Cipta membuat smart pintar lah. Kurang lebih kira-kira tujuannya adalah itu. Nah, yang dimaksud mandiri adalah pertama begini, Bapak Ibu. Mandiri adalah anak, ini di Indonesia TK ya, anak sudah bisa baca sendiri. Ya, tanpa perlu pendampingan. Anak-anak sudah bisa baca sendiri. Kemudian ketika kita kasih pertanyaan, anak itu mengerti. Misalnya anak-anak belajar tentang tokoh Abraham. Ya, siapa tokoh tadi? Anak-anak akan mengerti Abraham. Apa yang dilakukan Abraham? Bagaimana keluarga Abraham? Kemana tujuan Abraham dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan indikator bahwa anak itu memahami bacaan, ya, memahami apa yang dibaca. Dan setelah memahami, anak-anak itu akan mengalami kemandirian dalam membaca. Ini sudah kami sangat banyak alami di anak-anak kami, ya, terutama ketika di SD. Apalagi pelajaran SD sekarang ya, kakak-kakak mungkin di sini ada guru SD, ada guru TK, atau mungkin tenaga pengajar yang memang fokus untuk anak-anak SD adalah anak-anak SD sekarang buku bacaannya itu bukan buku bacaan anak TK lagi, tetapi buku bacaan yang sungguh-sungguh itu cukup berat gitu ya. Bukunya itu sangat sedikit gambar, semuanya berbentuk tulisan semua dan butuh pemahaman gitu ya. Oleh karena itu kalau kita targetnya cuma anak bisa baca, anak memang bisa baca, tapi nggak mengerti apa yang dibaca itu juga sangat merepotkan orang tua. Ya, orang tua harus menjelaskan ini itu ketika ada pertanyaan, orang tua harus membantunya dan sebagainya. Tetapi kalau anak sudah senang, memahami dan mandiri, anak bisa mengerjakan sendiri. Jadi ini dialami oleh anak-anak yang kami didik begitu ya. Bahkan beberapa anak SD kelas 3, kelas 4 masih sedikit juga yang belum memahami cerita-cerita apa soal-soal cerita gitu ya. Ini juga cukup bahaya. Anak cuma bisa baca tapi tidak memahami. Misalnya soal matematik, ibu membeli telur 10 di pasar. Di jalan pecah dua, di rumah digoreng dua.
tinggal berapa telur ibu sekarang, itu padahal pengurangan. 10 kurangi 2 kurangi 2 begitu ya. Kalau pengurangan pakai angka, anak-anak bisa. Tetapi kalau soalnya dalam bentuk cerita, banyak anak-anak tidak memahami. Kenapa? Karena kemungkinan waktu di TK ada pembelajaran yang tidak menyenangkan, sehingga anak tidak memahami begitu ya. Kurang lebih begitu ya. Bahkan sampai anak-anak kami sendiri di rumah, ya untuk belajar mandiri, saya sangat bersyukur gitu ya. Kebetulan keduanya waktu TK yang ngajarin adalah saya. Waktu itu saya masih full everyday, setiap hari saya mengajar anak-anak TK di Tangerang. Salah satunya yang saya didik adalah anak-anak saya. Ya, dua anak saya mengajar langsung untuk belajar membaca. Sehingga sampai waktu SD, kami, saya sama istri kadang bingung melihat tetangga begitu ya. Kalau sore udah nggak keluar, kenapa? Bantuin anaknya ngerjain PR, anaknya harus ditungguin dan sebagainya gitu ya. Kalau kami berdua ya malam malah kadang kami gunakan untuk jalan kaki di putaran komplek rumah perumahan kami gitu ya. Muter-muter gitu ya. Sementara yang lain harus nungguin dan sebagainya. Ya, jadi kami sangat sebagai orang tua sangat menikmati gitu ya, sangat menikmati anak-anak senang membaca, memahami, terlebih mandiri begitu ya. Begitu juga kalau anak sudah senang memahami dan mandiri dalam membaca, ini akan meningkatkan prestasi anak di sekolah gitu ya. Prestasi anak di sekolah, kemudian juga kemampuannya ikut sekolah minggu dan sebagainya begitu ya. Itulah pengalaman praktis kami yang bisa kami bagikan. Baik, oleh karena itu sekarang pertanyaannya adalah, lalu bagaimana pola yang tepat, cara yang tepat supaya anak-anak itu punya minat membaca yang tinggi gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Yang pertama adalah bahwa pola yang tepat yang harus kita lakukan adalah pola yang menyenangkan, Bapak Ibu ya. Jadi menyenangkan adalah di mana suatu suasana yang membuat anak senang, begitu ya. Tentunya membuat anak senang ini bisa dari gurunya, bisa dari alat peraganya, bisa juga dari ruangannya gitu ya. Kalau guru-guru TK mungkin ini kita berbicara tentang manajemen kelas gitu ya. Kelasnya harus seperti apa dan sebagainya. Tetapi satu hal yang penting suasananya adalah harus menyenangkan ya. Kenapa harus menyenangkan? Karena ketika hati anak senang, tentunya kakak-kakak sudah tahu ya. Oh ya, mohon maaf saya panggil kakak-kakak saja ya. Walaupun mungkin di sini ada Bapak Ibu pendeta, penginjil dan sebagainya ya. Saya panggil kakak-kakak saja ya. Atau mungkin lebih senior dari saya. Terima kasih. Nah, kakak-kakak tentunya kalau suasana sudah menyenangkan dan ketika hati anak senang, maka hati anak akan terbuka. Apa yang kita ajarkan pasti bisa dipahami atau diterima dengan baik oleh si anak. Oleh karena itu, selalu buat menyenangkan. Nah, membuat menyenangkan ini bisa berbagai metode ya, dengan bercerita, dengan aktivitas, dengan game, permainan, dan sebagainya gitu ya. Sehingga ini adalah hal yang menyenangkan. Bahkan, kalau kita sudah melakukan pembelajaran atau ajakan yang menyenangkan, kita akan menemukan Bapak Ibu, kakak-kakak, bahwa ketika kita sudah mengadakan pembelajaran yang menyenangkan, hati anak senang dan hati anak terbuka, maka kita akan menemukan minat baca anak. Bahkan kita akan menemukan gaya belajar anak. Ya, kakak-kakak pasti sudah tahu gaya belajar anak itu ada berapa. Di situ kita akan menemukan ini yang sangat menyenangkan. Dengan pola-pola yang menyenangkan, hati anak senang, terbuka, tidak perlu pakai drama begitu ya. Kita akan menemukan minat baca anak. Minatnya ada di mana? Di mata pelajaran seperti apa? Atau buku-buku yang seperti apa? Begitu ya. Bahkan cara belajarnya atau gaya belajarnya kita juga bisa temukan. Dia audio, visual atau yang apa audio, visual, satu lagi apa Bapak Ibu? Kinestetik begitu ya. Nah, anak-anak gaya belajar kita seperti apa? Nah, di metode yang kami terapkan untuk mengajar anak-anak kami adalah bahwa dengan permainan, dengan aktivitas begitu ya, itu akan mencakup tiga gaya belajar anak. Jadi anak belajar yang gaya belajarnya audio, visual, dan kinestetik itu akan tercangkum di situ.
ya, sehingga tidak ada anak yang terlalu aktif, tetapi juga tidak ada anak yang terlalu diam. Semuanya beraktivitas, semuanya bergerak, bahkan semuanya berinteraksi, bahkan semuanya punya kesempatan untuk menyampaikan ide-idenya, gagasannya untuk bercerita kembali. Nah, salah satu cerita ya, aktivitas yang kami lakukan adalah anak bercerita ulang atau bercerita kembali, begitu ya. Sehingga anak-anak bisa menyampaikan idenya, bisa menyampaikan gagasannya, bahkan bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Ini juga sangat penting nantinya ketika kita mendidik anak supaya anak itu berani ngomong sama orang dewasa, secara khusus ketika anak-anak mengalami perundungan atau bully dan sebagainya ya, anak-anak itu berani ngomong ya. Nah, kita gali dari sejak usia dini gitu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, hal yang perlu kita lakukan adalah bahwa pembelajaran ini itu tak terbatas oleh ruang ya. Kakak-kakak kita bisa belajar di dalam ruangan, bisa di luar, ya, bisa di teras, bisa di pantai, bisa di gunung, ya, bisa di mobil, gitu ya, dimanapun berada, kita bisa mengajarkan anak untuk mencintai bacaannya atau memiliki minat bacaannya, ya. Tentunya kakak-kakak sudah punya pengalamannya tersendiri ketika apa namanya mau mengajarkan baca kepada anak-anak, begitu ya, supaya anak-anak punya minat. Ya, apalagi kalau kita sudah gabungkan dengan aktivitas, gabungkan dengan diskusi, gabungkan dengan metode yang lain gitu ya. Untuk anak-anak SMP mungkin kita sambil diskusi, penelitian dan sebagainya ya, itu akan sangat menyenangkan. Di luar, wow, sangat banyak media yang bisa kita jadikan sarana supaya anak memiliki minat baca ya. Jadi selain menyenangkan, maka kita juga harus terbuka bahwa untuk mengajarkan minat baca ini tidak terbatas di dalam satu ruangan. Kakak-kakak bisa pakai metode di luar ruangan banyak sekali. Dengan benda-benda apalagi ya, dengan batu, pasir, rumput, air, tanah, ranting, daun, pohon dan sebagainya ya, akar atau benda-benda lain itu bisa dijadikan sarana untuk membuat anak memiliki minat baca yang menyenangkan. Selain tak terbatas oleh ruang, kemudian juga tak terbatas oleh waktu. Ya, pembelajaran tidak cukup hanya di sekolah. Ya, pembelajaran menyenangkan tidak hanya cukup di sekolah, di rumah juga harus menyenangkan. Dimanapun kita bersama-sama anak, kita harus menyenangkan. Bahkan kemarin saya baca, kalau bisa kita jangan marah di beberapa waktu kepada anak, karena ini akan mengganggu psikologi anak atau mungkin perkembangan anak. Misalnya ketika lagi makan, ketika lagi jalan-jalan, ketika mau tidur, ketika mau berangkat sekolah, begitu ya. Kakak-kakak sebagai orang tua jangan marah gitu ya. Itu akan mengganggu gitu ya. Pernah saya alami, saya lagi kesel banget sama istri. Dan terlihat oleh anak-anak ketika mengantar sekolah anak-anak gitu ya. Anak-anak pernah sekali ngelihat kami sedikit naikkan suara sebagai suami istri gitu ya. Saya naikkan suara gitu ya. Kemudian saya ngantar sekolah itu tidak ada percakapan di mobil gitu ya. Ada ya cuma sebatas hanya pertanyaan. Terima kasih Papa gitu ya. Padahal biasanya kami bercanda, kami ngobrol sana sini selama perjalanan gitu ya. Ini sangat mengganggu konsentrasi anak gitu ya. Ketika ketika kita mau ngantar anak tapi kita marah misalnya. Apalagi ketika guru-guru marah di kelas. Aduh, ini bahaya sekali gitu ya. Guru belum, anak baru masuk, guru tidak tahu bahwa anak sebenarnya juga sudah dimarahin oleh orang tua di rumah, atau anak sudah bermasalah di rumah begitu ya. Ditambah di sekolah, ya guru tambah marah lagi. Wah, itu anak-anak akhirnya hanya pilih sikap diam gitu ya, seolah-olah mengerti, seolah-olah memahami daripada dimarahin lagi. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Kalau saya sebagai anak juga mungkin ambil sikap seperti itu. Udahlah, saya diam saja, pura-pura mengerti gitu ya. Padahal sebel banget sama gurunya, marah lagi begitu ya. Oleh karena itu kita harus menyenangkan ya. Oh ya, kenapa kita harus menyenangkan? Salah satunya gini. eh di rumah anak-anak juga sudah bermasalah, baik di guru sekolah minggu maupun guru TK SD. Kita harus Mengapa kita harus menyenangkan? Karena
anak-anak di rumah biasanya juga sudah memiliki permasalahan tersendiri. Tadi ya, dimarahin orang tua, bangunnya telat, makannya berantakan, main game terus, nonton TV terus, ya orang tuanya udah marahin dan sebagainya gitu ya. Jadi, mari kita menjadi pribadi sosok orang dewasa yang dibutuhkan oleh anak yang menyenangkan. Oke ya. Jadi, menyenangkan tak terbatas oleh ruang dan tak terbatas oleh waktu. Ya, belajar bisa kapan saja, di mana saja gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ini. Kakak-kakak, sebagai orang Kristen kita yakin bahwa setiap cerita yang kita bagikan kepada anak-anak adalah cerita yang menggairahkan. Kenapa? Karena cerita yang kita bagikan adalah cerita tentang bagaimana perbuatan Allah. Atau boleh saya sebut cerita ini adalah cerita tentang Injil. Kita tahu bersama bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Ketika Injil diberitakan, kakak-kakak, itu memiliki kuasa. Maka kita harus sungguh-sungguh mempersiapkannya, kita harus sungguh-sungguh memperhatikannya, kita harus sungguh-sungguh mendoakannya, bahkan kita harus sungguh-sungguh memahami apa yang kita ceritakan kepada anak. Kenapa? Karena cerita yang kita bagikan adalah cerita tentang Tuhan, ya, tentang perbuatan Allah, tentang kemahakuasaan Allah, tentang Injil ya. Ini sangat menggairahkan. Kenapa? Kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus melayani, dia selalu memberitakan tentang Injil, tentang karya Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita menurut pengamatan saya, pembacaan saya adalah ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil, yang terjadi adalah kuasa Tuhan juga terjadi. Ya, kuasa Tuhan yang terjadi, di mana yang sakit disembuhkan, ya, ada pemberitaan Injil, ada orang-orang yang bertobat. Bahkan ketika memberitakan Injil, iblis juga ketakutan, kakak-kakak ya. Wow, luar biasa sekali. Oleh karena itu, cerita kepada anak-anak, cerita Alkitab adalah suatu cerita yang sangat menggairahkan, sangat menyenangkan. Di sana ada kuasa Tuhan, ada kuasa Roh Kudus, bahkan bisa memulihkan setiap hati anak-anak. Ya, mungkin kita tidak tahu, tapi anak-anak yang mendengar, dia akan ditolong oleh Roh Kudus, ditolong oleh Tuhan untuk memahami apa yang dia dengar dan untuk menolong apa yang dia rasakan, yang dia gumulkan. Oleh karena itu, kakak-kakak, sebagai guru sekolah minggu, sebagai orang tua, maka kita harus betul-betul memahami hal ini dulu, gitu ya, bahwa cerita Alkitab yang kita bagikan adalah cerita yang menggairahkan. Kita pun demikian, gitu ya. Maka kalau cerita yang menggairahkan ini, cerita yang isinya tentang perbuatan Allah yang memiliki kuasa ini, disampaikan oleh guru yang tepat, maka ini akan menjadi super super wow, super super keren menurut saya gitu ya. Udah cerita yang menggairahkan, kemudian ditambah dengan guru yang tepat. Guru yang tepat adalah guru yang memahami mengapa harus bercerita, mengapa saya harus ceritakan itu. Guru yang mengerti panggilannya, guru yang setia, guru yang mau bekerja keras sedikit untuk mempersiapkan ceritanya, baik di sekolah minggu maupun di rumah. Sehingga tantangan untuk membangun minat baca anak terhadap Alkitab adalah tantangan panggilan kepada kita orang dewasa, baik sebagai orang tua, baik sebagai tenaga pengajar guru, maupun guru di sekolah, maupun guru sekolah minggu. Ya, oleh karena itu, ini menjadi satu tantangan tersendiri buat kita. Kita harus betul-betul mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan, karena di sana ada cerita yang menggairahkan, cerita yang sangat berkuasa. Nah, oleh karena itu, kakak-kakak, hal ini saya sampaikan pada dasarnya sebenarnya saya menggali dari ini gitu ya. Ah, kalau ngomong ruang, waktu, kemudian ngomong tentang berita yang kita sampaikan atau cerita yang kita sampaikan atau siapa yang mendapat tugas untuk menceritakan ini sebagai sebuah panggilan gitu ya. Ruang dan waktu, ruang di mana ini adalah berbicara tentang Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 gitu ya. Kalau saya ngomong dari awal Ulangan 6 ini kemungkinan kakak-kakak wah udah tahu gitu ya. Jadi saya balik sengaja gitu ya
sebenarnya panggilan untuk menceritakan supaya anak-anak punya minat baca adalah panggilan yang ada di Ulangan 6 ini. Tadi saya katakan ruangan yang terbatas, tak terbatas gitu ya. Karena di sana di Ulangan pasal 6 ini, kakak-kakak tentunya sudah membaca ini, saya sangat yakin. Baik ketika kamu ada di rumah, ketika kamu dalam perjalanan, kamu harus ajarkan tentang Tuhan, perbuatan Tuhan gitu ya. Ini berbicara ngomong ruang ya. Ketika kamu bangun, ketika kamu berbaring begitu ya. Ini juga berbicara tentang waktu ya. Kemudian ajarkanlah ini berbicara tentang pelaku atau berbicara tentang orang tua, orang dewasa yang punya panggilan. Jadi setiap kita pada pagi hari ini adalah orang-orang yang juga dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dengan cara yang menyenangkan gitu ya, dengan ruang dan waktu yang tak terbatas. Maka ketika cerita yang menggairahkan itu kita sampaikan dengan baik, kita akan memahami bahwa akhirnya anak-anak pun akan mencintai apa yang kita beritakan. Nah, kakak-kakak, kalau kita sudah menceritakan dengan penuh gairah, dengan penuh semangat, mengerti mengapa kita harus bercerita kepada anak-anak, maka akan memiliki kuasa. Dan ketika kuasa itu bekerja bagi anak-anak, maka anak-anak akan memiliki minat baca. Secara khusus, anak memiliki minat tentang pengetahuan tentang Tuhan. Kalau anak sudah memiliki minat pengetahuan tentang Tuhan, maka anak-anak akan memiliki minat juga untuk mempelajari apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Kalau anak-anak sudah memahami siapa Tuhan dan apa yang dilakukan oleh Tuhan, maka saya yakin anak-anak bisa digerakkan juga oleh Tuhan, gitu ya. Artinya kita sebagai pelayan anak, ya kita melihat bagaimana tokoh-tokoh tokoh-tokoh gereja gitu ya, eh, banyak pelayan-pelayan besar, hamba-hamba Tuhan besar justru bertemu dengan Tuhan ketika mereka usia masih anak-anak. Nah, karena itu Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 menjadi dasar kita bagaimana kita membangun minat baca anak kepada anak-anak yang kita layani, pada anak-anak yang kita didik, maupun kepada anak-anak yang Tuhan percayakan di rumah kita. Oleh karena itu, mari kita bergairah, mari kita juga mempercayai, mengerti betul, mengenal betul bahwa apa yang kita beritakan, kita ceritakan pada anak, itu memiliki kuasa, itu memiliki apa namanya eh, dampak yang besar bagi anak-anak, terlebih juga dampak yang besar bagi kita. Karena kita pun mengalami, mengenal siapa yang Tuhan kita ajarkan, mengenal apa yang Tuhan lakukan, secara khusus, secara pribadi kepada kita. Oke ya, itu dasar kita untuk bagaimana kita mengajarkan minat baca kepada anak. Oke, nah berikutnya saya lanjut ya Kak Sony ya. Baik, Kak. Oke, Bagus. saya lanjut deh nanti pertanyaan di akhir ya. Siap, Nah, Kak. nah sekarang saya tadi udah ngomong ngalor ngidul tentang katakanlah tentang teori gitu ya. Nah, sekarang akan ngomong bagaimana apa yang kita bisa lakukan supaya pola pembelajaran kita yang kita berikan kepada anak-anak itu menjadi pola yang menyenangkan gitu ya. Baik, yang pertama adalah kreasi. Kita harus punya kreasi atau kreasi aktivitas kita dalam pembelajaran di kelas kita ya, baik di sekolah minggu, di rumah maupun di sekolah. Maka yang pertama adalah tentunya lagu. Anak-anak paling dekat dengan lagu ya. Bahkan ketika anak masih dalam kandungan pun yang dia perdengarkan biasanya oleh orang tuanya adalah lagu gitu ya. Sudah dinyanyiin ya waktu anak masih dalam kandungan, sudah dinyanyiin, bahkan beberapa orang sudah setelkan musik-musik klasik begitu ya. Jadi anak-anak sudah sangat dekat sekali dengan lagu. Oleh karena itu kreasi aktivitas mengajar kita nanti dengan lagu ya. Nanti saya akan berikan salah satu contohnya ya, bagaimana mengajarkan minat. Nah, kemudian berikutnya adalah ayat hafalan. Nah, kreasi ayat hafalan ini juga salah satu sarana membangun minat anak terhadap bacaan Alkitab ya secara khusus ya. Nah, ayat hafalan ini kakak-kakak kita betul-betul harus persiapkan gitu ya. Metodenya, terus caranya, kemudian cara menghafalkannya, dan terlebih anak tahu memahami apa yang dihafalkan. Ya, karena di beberapa gereja biasanya
biasanya ya, mohon maaf yang kakak-kakak pelayanan di gereja ya, biasanya saya temukan ketika saya ke daerah-daerah ya, baik ke Papua dan sebagainya gitu ya, di Kalimantan Selatan, ayat hafalan ini ditugaskan. Anak-anak, ayat hafalan minggu depan dari satu Petrus 2 ayat 24 ya. Kalian baca, besok hafalkan, minggu depan yang menghafalnya bagus dapat hadiah gitu ya. Jadi anak berusaha menghafalkannya di rumah. Itu kalau dihafalkan gitu ya. Berikutnya juga ada yang dibacakan. Anak-anak, yuk kita baca ayat hafalan kita gitu ya. Cukup dibacakan saja begitu ya, sehingga anak tidak mengerti ayat hafalan itu berbicara tentang apa, kepada siapa, terus tentang apa begitu ya. Oleh karena itu ayat hafalan harus dibagikan dengan baik begitu ya, harus diajarkan dengan baik. Nah, ini kalau ngajarin ayat hafalan, bagaimana mengajarkan kreasi ayat hafalan, kakak-kakak ini satu sesi lagi ya, saya tidak bagikan di sini. Gitu ya. Tentunya kakak-kakak juga bisa mungkin lihat di YouTube bagaimana mengajarkan ayat hafalan dan memperjelaskan. Yang terpenting adalah memperjelaskan kata-kata yang dihafalkan itu gitu ya, ayat itu. Misalnya eh, apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kata aku itu berbicara tentang siapa, engkau itu siapa, kemudian tidak membiarkan artinya seperti apa, tidak meninggalkan seperti apa, begitu ya. Sehingga anak-anak punya keyakinan terhadap ayat yang dihafalkan. Terlebih pengajarnya juga harus punya keyakinan yang sama bahwa Tuhan Yesus itu berserta kita selama-lamanya, gitu ya. Jadi walau kita sakit, waktu kita senang, waktu kita bergumul, dimanapun kita berada, kita yakin bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Itu ya salah satu kreasi di ayat hafalan. Kemudian adalah permainan, gitu ya. Permainan ini juga sangat penting untuk menolong memori anak dalam jangka waktu yang panjang, gitu ya. Jadi dengan permainan ini sangat menolong anak untuk mengingat apa yang kita ceritakan ya. Permainan ini bisa dalam bentuk drama, dalam bentuk diskusi, bisa dalam bentuk yang lainnya gitu ya. Jadi kita tinggal kembangkan metode mengajarnya saja. Eh, kemudian adalah ya, bercerita. Ya, bercerita ini kakak-kakak tentunya kakak-kakak sudah punya pengalaman banyak. Dan saya yakin di kegiatan Bina Mandiri ini kakak-kakak sudah ikut beberapa kegiatan Zoom yang pembicaranya juga luar-luar biasa ya. Saya lihat wah keren-keren ini ya, termasuk beberapa teman saya juga di sana. Nah, kita bisa eh, apa namanya kembangkan kreasi dalam bercerita ya, mungkin kakak sudah pernah ikut materinya Kak Medi, cerita menggunakan media, kemudian cerita yang semangat bagaimana dan seterusnya gitu ya. Jadi ini membangkitkan gairah kakak-kakak, gairah semangat belajar anak, sehingga anak senang dan anak memahami apa yang sedang diberitakan oleh kakak-kakaknya, apa yang sedang diceritakan oleh guru-gurunya maupun orang tuanya. Nah, berikutnya nih, yang berikutnya ya. Berikutnya adalah kalau di kami, ya, eh, kenapa kami harus bagikan ini? Karena saya sendiri sudah mengalami ya, anak-anak apa yang kami didik, termasuk anak saya. Yang pertama yang kami lakukan adalah mengajarkan konsep. Jadi kami tidak ini untuk anak usia, kita langsung per kategori ya, kakak-kakak. Ini untuk usia anak yang belum bisa baca. Katakanlah usia 3 tahun, ya, 3 dan 4 tahun. Mengajarkan konsep. Jadi anak-anak di usia ini, kategori usia ini adalah usia yang butuh hal-hal yang konkret ya, bukan yang abstrak. Oleh karena itu, kita harus mengajarkan konsep-konsep kepada anak dengan cara yang menyenangkan. Yang pertama yang kami sedang garap ini adalah tentang ini ya, cerita tentang penciptaan. Nah, di awal kami sudah menceritakan tentang penciptaan, tapi di sini anak belum belajar huruf. Di sini anak belum belajar membaca, ya. Tetapi di sini anak belajar tentang konsep, ya. Penciptaan ini ada anak itu bisa belajar ini nih, bentuk, ya, bisa belajar bentuk, bisa belajar arah gitu ya, atas, bawah, kanan, kiri, bisa bentuk lingkaran, segitiga, persegi panjang, begitu ya. Ini saya pakai simbol saja, mohon maaf. Ya, dengan cerita penciptaan, maka kita akan tahu
kita bisa melakukan aktivitas. Ciptaan Tuhan yang ada di atas apa, yang di bawah apa gitu ya. Dan yang bentuknya lingkaran apa, yang bentuknya ini seperti apa dan sebagainya. Jadi kita banyak mengajarkan konsep dan juga cerita. Tujuannya apa? Supaya anak sebelum belajar membaca, dia sudah mencintai apa yang dia dengarkan dan ini menambah perbendaharaan kata. Nah, ini yang sangat penting menurut saya kakak-kakak. Jadi sebelum anak belajar membaca, belajar tentang huruf, suku kata dan membaca, anak-anak ini sudah punya perbendaharaan kata. Sehingga anak-anak memahami, oh ini yang disebut dengan eh, maksudnya gitu ya. Misalnya belajar tentang langit. Oh, ini langit toh yang kemarin sudah diceritakan. Jadi perbendaharaan kata ini akan sangat menolong ketika anak belajar membaca baik huruf maupun suku kata gitu ya. Ataupun kata-kata maupun kalimat gitu ya. Jadi anak-anak sudah pernah mendengar. Ini sangat menolong buat anak-anak karena dia sudah pernah mendengar. Ketika dia belajar membaca, maka dia tidak mengalami kesulitan. Kurang lebih begitu ya. Jadi di awal kita mengajarkan konsep melalui cerita tentang penciptaan, ya. Nah, ini sedang kami apa namanya kakak-kakak sedang kami urutkan dengan rapih dulu gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ketika kita sudah mengajarkan konsep-konsep ini, maka akan membangun imajinasi anak gitu ya. Wah, tentunya kita yakin dan percaya bahwa di setiap cerita atau dongeng atau apapun yang disampaikan kepada anak itu membangun imajinasi anak. Ketika anak sudah punya imajinasi, maka anak akan memiliki kecerdasan, gitu ya. Anak sudah membayangkan ini itu, anak pengen berperan seperti ini itu, anak membangun imajinasinya di luar dugaan dan nalar kita. Salah satunya adalah ketika anak-anak sekarang suruh menggambar ya kakak-kakak bukan mewarnai ya. Ketika anak-anak dikasih pensil dan kertas, suruh menggambar, maka imajinasi anak sekarang, wow, super keren gitu ya. Kalau dulu kita suruh gambar pemandangan, maka kita yang biasa kita lakukan adalah, kalau saya ya kakak-kakak, dua gunung ya, satu matahari di atas, terus ada awan, ada jalan, ada sawah begitu ya, ada tiang listrik gitu ya, mentok-mentoknya ada petaninya, ada kerboknya begitu ya. Tapi anak-anak sekarang berbeda, dia punya imajinasi yang berbeda, ya punya imajinasinya tersendiri. Karena apa? Karena anak-anak sudah banyak mendengar cerita. Wah, sangat seru. Apalagi ketika anak-anak suruh menggambar tentang benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan gitu ya, karena proses penciptaan. Wah, di luar di luar nurul kita katanya, di luar fikri ya, di luar fikri kita gitu ya. Keren, keren ya. Bahkan saya kadang dibuat tersenyum gitu ya, tertawa sendiri dengan kreativitas anak-anak kita. Oke, di masa-masa ini, ketika kita mengajarkan konsep, selain perbendaharaan kata, imajinasi anak, kita sudah sedang membangun otot dan saraf anak gitu ya. Jadi anak belum pegang pensil, anak-anak masih pegang meremas gitu ya, meremas plastisin gitu ya, memegang dadu, melempar bola dan sebagainya ya. Jadi yang sedang kita bangun adalah otot dan saraf anak sehingga anak-anak tidak sakit ya. Tentunya kakak-kakak pasti tahu ya bahwa kalau anak kecil belum wayahnya, belum waktunya memegang pensil, tapi harus sudah belajar menulis. Wah, itu tangan anak itu sakit sebenarnya, ya. Cuma dia nggak mau ngomong saja. Apalagi usia-usia 3 tahun gitu ya. Saraf dan otot anak ini butuh penguatan ya, butuh rangsangan. Oleh karena itu, di awal kita mengajarkan konsep terlebih dahulu. Nah, kalau sudah mengajarkan konsep, sudah mengajarkan tentang cerita. Oh ya kakak-kakak, cerita penciptaan ini nggak sekaligus kita ajarkan ya. Maksudnya dari hari pertama sampai ke hari 6 nggak ya. Tapi kami spell ya. Dari hari pertama, kedua, atau dan seterusnya ya. Punya kami kurang lebih di sini adalah sekitar 15, sekitar 20 hari lah untuk bercerita tentang ini ya. Mengajarkan konsep tentang penciptaan kami membutuhkan waktu kurang lebih 20 hari gitu ya. Jadi kami spill dari permainannya, dari ceritanya, dari apa namanya aktivitasnya kami sudah buat ya. Termasuk untuk mengajarkan ini nih konsep arah, konsep bentuk gitu ya.
atas bawah, kanan kiri, kemudian segitiga, segi empat, gitu ya. Kita ajarkan di sana. Nah, berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah setelah mengajarkan konsep, jadi ini semuanya menyenangkan ya kakak-kakak. Oh ya, sekolah kami ini juga sekolah yang tidak ada PR. Kami menekankan untuk jangan ada PR karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika ada PR maka akan terjadi drama, ya, akan terjadi drama yang akhirnya membuat anak juga trauma dalam belajar membaca secara khusus. Oke, jadi sebenarnya yang sedang saya sampaikan adalah konsep ini adalah konsep bagaimana anak belajar membaca tapi sekaligus belajar dari Alkitab. Ya, sekali lagi, dalam konsep ini, anak sebenarnya sedang belajar membaca, tapi yang dipelajari adalah pelajaran Alkitab. Jadi, kata-katanya, ceritanya, lagunya gitu ya, itu rohani semua lah, istilahnya gitu ya. Rohani semua, terus kemudian eh, berceritanya terus tentang Alkitab gitu ya. Termasuk yang berikutnya nih. Nah, yang berikutnya adalah belajar huruf. Kita tentu sama-sama tahu ya untuk mengajarkan huruf kita mulai dari huruf vokal ya. Huruf vokal yang kita ajarkan berarti ada A, I, U, E, O gitu ya. Tapi kami buat ini dulu A, U, I, O, E ya. A, U, I, U, O, E ya. Karena kita buat berdasarkan ini, buku tanpa kata ya, kakak-kakak yang di dunia anak pasti tahu buku tanpa kata. Warna kuning itu apa, bercerita tentang apa, warna hitam cerita tentang apa, eh, merah tentang apa, putih dan hijau itu tentang apa, begitu ya. Di sini ceritanya berbicara tentang itu. Hari pertama huruf A yang kita pelajari, maka ceritanya tentang Allah. Maka apa namanya, lagu dan gerakannya juga anak-anak berbicara tentang Allah ya. Dan anak-anak akan tahu ketika belajar huruf ini kata-kata yang dimulai dengan huruf A. Allah di situ di cerita itu sudah di itu apa? Sudah di saya tebalkan. Oke, kalau gitu supaya memperjelas Kak Sony, saya close dulu ya. Siap, Kak. Untuk share yang tadi Kak, Hmm, eh, yang apa namanya? Materinya dulu Kak, yang huruf A. huruf ya, Pak. Ya. Ini Bu, ini aktivitas Kak. Satu lagi Kak. Nah, yang A Kak, boleh yang A, yang paling atas berarti Kak. Oke, baik kakak-kakak. Ini huruf A. Jadi ceritanya tentang Allah yang mengasihi manusia. Ya, Allah mengasihi manusia. Singkat cerita adalah Allah menciptakan surga. Di surga tidak ada sakit. Ya, Allah menginginkan juga semua orang nanti ada di sorga, begitu ya. Ini cerita tentang warna kuning. Maka di situ saya sudah tepalkan kata-kata yang sudah yang dimulai dengan huruf A. Ya, Allah, alam, ya, Allah menciptakan alam semesta ini. Bisakah kalian mengucapkan Allah? Bisakah kalian mengucapkan alam? Yuk kita sama-sama ucapkan alam. Nah, itu sambil bercerita tapi sambil berinteraksi ya. Tidak hanya menciptakan alam, Allah juga menciptakan surga, yaitu tempat yang paling aman, gitu ya. Jadi ketika ada kata-kata yang dimulai dengan huruf A atau huruf yang sedang dipelajari, saya sengaja tebalkan supaya kita nanti kakak-kakak kalau mau pakai ini eh, ada penekanan gitu ya, alam, Allah gitu ya. Lantai surga terbuat dari emas dan juga dihiasi oleh banyak batu yang sangat indah. Di surga tidak ada, tidak ada tangis, tidak ada sedih, tidak ada sakit, atau tidak ada kematian. Wah, keren ya. Di surga tidak ada obat, apalagi PR ya. Di surga itu tidak ada. Jadi kakak-kakak bisa tambahkan, kreasikan cerita ini ya. Allah juga ingin ayah
dan bunda bersama Allah di sorga. Begitu juga Allah menghendaki aku dan adik bersamanya di sorga. Apakah kamu mau bersama Allah di sorga? Nah, itu ya. Jadi ceritanya kakak-kakak singkat, tapi ada penekanan-penekanan kata-kata yang dimulai dengan huruf A ya. Jadi ini berbicara tentang warna kuning ya, kalau tentang buku tanpa kata, yaitu tentang Allah yang mengasihi manusia dan Allah menciptakan surga untuk manusia. Nah, ini ada lagunya nih kakak-kakak. Saya eh, mungkin bisa setel yang tadi kak. Ya, ini kemarin saya persiapan, saya minta minta anak saya. Silakan kak. Allah, Allah, Allah dimulai dengan A, 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 A. Inilah huruf A, A. U kecil, U besar, ular, 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 ular dimulai dengan U, 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 U. Inilah huruf U, U. I kecil, I besar, iman, 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 iman dimulai dengan I, 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 I. Inilah huruf I, I. O kecil, O besar, opa, 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 opa dimulai dengan O, 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 O. Inilah huruf O, O. E kecil, E besar, es krim, es krim, es krim, es krim dimulai dengan E, 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 E. Inilah huruf Oke, E. Kak Sony, stop dulu Kak. Ya, jadi ini ketika belajar huruf vokal ya atau huruf hidup A, I, U, E, O ya. Jadi di sana ceritanya berbicara tentang setiap huruf berbicara mewakili warna BTK ya. Dan saya coba buat untuk apa namanya warna emas itu di A dan karena berbicara tentang Allah gitu ya. Iman itu berbicara tentang Injil bahwa anak-anak bisa diselamatkan karena karya Tuhan Yesus. Maka kita harus punya iman gitu ya. Es krim tadi, es krim memang agak sulit ya untuk menggabungkan cerita dengan huruf gitu ya. Tapi es krim ini berbicara tentang ada satu anak Edo ya punya papa namanya Edi. Nah, papanya punya pabrik es krim. Setiap hari Edo membagikan es krim kepada teman-teman. Setiap sekolah minggu, Edo selalu bawa es krim untuk dibagikan ke teman-temannya, kepada Ega, kepada Emma, gitu ya. Jadi pada teman-temannya, kepada Elizabeth, gitu ya. Ah, ini dilakukan oleh Edo karena Edo eh, apa ya sudah mengerti bahwa dia sudah diselamatkan. Ini dilakukan dalam bentuk Edo mengucap syukur. Jadi ini tentang warna hijau pertumbuhan, ya. Oke Kak, boleh di stop Kak? Kecil, N besar, Stop dulu Kak. nenek, nenek. Oke, close ya boleh. Saya akan lanjutkan untuk eh ya. Oke ya. Jadi eh sama-sama belajar huruf, sama-sama apa namanya belajar membaca, tetapi di dalamnya juga sedang mengajarkan kepada anak cerita-cerita tentang Alkitab, gitu ya. eh Kalau di sekolah kami pakai sekolah apa pembelajaran namanya Saya Suka Membaca, gitu ya. Tetapi itu ceritanya tentang umum, tapi sedang saya kreasikan untuk kakak-kakak nih khusus, gitu ya. Saya membuat untuk kakak-kakak bagaimana anak-anak bisa belajar membaca, tapi sekaligus belajar tentang Alkitab. Tentunya tujuannya adalah supaya anak punya minat, ya. Oke, lalu aktivitasnya contohnya seperti apa, Kak? Nah, boleh Kak di-share yang tadi aktivitas?
Nah, misalnya anak-anak sedang belajar. Oh ya, jika di metode ini kita akan mengajarkan huruf besar dan huruf kecil secara bersamaan supaya anak-anak juga mengerti perbedaannya ya. Huruf A kecil, A besar, Allah, Allah, Allah gitu ya. Jadi belajar langsung huruf A kecil dan A besar atau huruf besar dan huruf kecil. Aktivitasnya salah satunya adalah ini, kakak-kakak. Jadi anak-anak melingkari huruf A. Kalau huruf A jangan dilingkari gitu ya. Nanti pakai pensil gitu ya. Saya bagaimana ya kalau bisa? Eh, oh ya gitu Kak. Ya, terus geser ke bawah Kak. Kalau bukan huruf A, jangan dilingkari. Terus geser ke kanan Kak. Nah, lingkari bawah ya begitu ya. Dan seterusnya. Begitu juga untuk huruf besar. Nah, selain itu juga biasanya di kita adalah menggambar aktivitas menggambar dan mewarnai gambar yang dimulai dari awalan A. Ya, gambar yang dimulai dari awalan A. Nah, karena tadi kita sudah berbicara tentang Allah, berbicara tentang apa saja tadi kata-kata yang dimulai dengan huruf A gitu ya. Ada ayah, kemudian ada aman dan sebagainya gitu ya. Anak-anak nanti punya kreasi tersendiri deh ketika menggambar. Dan kita juga dilarang mengkoreksi kok gambarnya begitu gitu ya. Kita dilarang karena memang itu kreasi anak sendiri ketika dia menuangkan imajinasinya di dalam gambar tersebut. Ya, ini sangat membantu anak-anak dalam membangun minat baca karena dia senang, dia menggambar. eh, dan yang menarik adalah kakak-kakak dari metode ini sebenarnya kita sedang berbicara tentang cerita, konteks, teks, dan huruf gitu ya. Mungkin kalau kakak-kakak sudah pernah belajar teologi akan belajar Yunani Ibrani, di situ belajar konteks, teks gitu ya. Nah, ya, anak-anak juga akan belajar seperti ini ya. Konteksnya ceritanya tentang apa sih? Tentang Allah misalnya ya. Terus teksnya Allah atau kata Allah. Kemudian hurufnya adalah A. Jadi dari A, Allah, kemudian kalimat muncul lagi kepada cerita. Ya, jadi ada berbicara tentang teks konteks tuh di situ tuh. Ya, ceritanya tentang apa? Kalimatnya apa, kemudian katanya apa, kemudian hurufnya, huruf yang sedang dipelajari. Wah, keren ya. Oke, baik. Boleh Kak Sony saya tolong di close, saya akan share lagi untuk yang tadi ya. Saya akan melanjutkan. Oh ini. Nah, ketika belajar huruf vokal ya ini ya, A, I, U, E, O, ini berarti ini di 2 minggu pertama ini kakak-kakak ya, kalau kita gabungkan dengan aktivitas, maka anak mengenal cerita, kalimat, kata, dan huruf, kata yang diawali dengan huruf ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, berbicara tentang teks, konteks, dan huruf yang dipelajari. Nah, di dalam pembelajaran ini selalu ada cerita, ada lagu, ada gerakan, ada aktivitas, dan kalau kita mau tambahkan juga ada permainan. Permainannya misalnya menulis di udara, ya, menulis di udara. Jadi kita mengajak anak-anak itu menulis A kecil A besar itu di udara. A, A, gitu ya. A, A, gitu ya. Ini A kecil, A besar, A, gitu ya. Tapi tentunya kita menulis dengan gaya cermin. Gaya cermin artinya eh kita menulisnya dari kanan, gitu ya. Dari kanan, ini A, A, gitu ya. Sorry, tidak terlihat di gitu ya. A. Jadi supaya apa anak-anak tidak bingung ya, kita mengajarkannya dari kanan atau menulis di punggung teman, menulis di meja gitu ya, tapi jarinya saja gitu ya. Itu juga nambah seru permainan kepada anak-anak. Jadi betul-betul hari itu belajar tentang huruf yang sedang dipelajari. Kalau A ya berarti dia fokus ke A ya. Lagunya, gerakan, aktivitas dan permainan. Oke. Berikutnya kalau sudah belajar apa namanya huruf vokal, maka kita akan belajar huruf konsonan, ya. Nah, konsonan ini kakak-kakak kenapa dimulai dari huruf N? Ini juga sudah berdasarkan penelitian, ya. N ini adalah huruf yang paling banyak keluar kalau kakak-kakak gini simpelnya. Kakak-kakak nulis satu satu paragraf deh atau satu halaman. Nulis satu paragraf atau satu halaman, maka konsonan pertama yang
paling banyak keluar adalah huruf N. Ya, konsonan pertama yang paling banyak keluar adalah huruf N. Ya, nah ini juga sama. Ketika belajar huruf N, saya udah urutkan berdasarkan cerita-cerita. Ya, nanti akan saya share ya di sini. Nah, sama kayak tadi. N kecil, N besar, nenek, 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 nenek dimulai dengan N, N, N. Nani, nu, neno, inilah huruf N, N, gitu ya. Di situ ceritanya adalah tentang janji Allah digenapi. Malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria dan Yusuf. Ya, di situ saya mencari kata-kata yang dimulai dengan N. Kenapa nenek? Karena di situ saya juga menambahkan, karena ini Malaikat Gabriel menunjukkan, memberitahukan kepada Maria dan Yusuf ya. Jadi ada Maria punya ibu, nah itu disebut neneknya Tuhan Yesus. Di situ udah saya tambahkan ya. Ya, kemudian ada kata-kata yang dimulai juga di huruf N, gitu ya. Nah, ini Nani Nuneno, ini akan kita lanjutkan belajar suku kata. Jadi kita belajar huruf dulu ya. Tapi nanti ini akan kita pelajari lagi Nani Nuneno, gitu ya. Dari satu huruf yang dipelajari N, anak-anak sudah bisa belajar membaca Nani. Nah, selain Nani, Nina. Jadi kata-kata yang sering pernah didengar oleh anak-anak ya, Nani, Nina, kakak-kakak kira-kira kalau belajar suku kata ini anak-anak bisa belajar kata apa selain Nani dan Nina? Boleh respon silakan. Silakan kakak-kakak. Boleh di chat juga diketik boleh. Nani, Nina, ayo. Ada nama lain nggak yang ada di Indonesia yang familiar dengan anak? Nona. Nona, ya betul, betul sekali Kak. Nona, terutama di Indonesia Timur ya. Nona, oh Nona ini ada nama panggilan ya, anak perempuan ya Nono dipanggil kak, Nona. Nono. Nono, oh iya ya, ya Kak Nono itu ya boleh, boleh, boleh. Neno, mungkin ada nama-nama Neno gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah huruf L. Nah, jadi konsonan kedua yang dipelajari adalah huruf L. Lari. Kenapa saya pilih lari? Nanti ada di situ ya, di cerita. Nanti kakak-kakak bisa, materi udah saya bagikan kepada Kak Sony ya. Nanti Kak Sony bisa bagikan. Terus untuk gerakan tadi, setiap huruf itu ada gerakannya dan katanya, kata-katanya adalah ini ya. Lari. Nah, L kecil, L besar, lari, 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 lari dimulai dengan L, 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 lali, lulelo, inilah huruf L, L. Ceritanya tentang apa? Jadi saya buat urut ini Kak. Setelah malaikat memberitahukan kepada Maria dan Yusuf bahwa Maria akan mengandung seorang bayi, seorang anak laki-laki dan harus menamakannya dia Yesus. Maka yang berikutnya adalah Tuhan Yesus lahir sesuai dengan rencana Allah setelah malaikat memberitahukan ya. Nah, di sini ada lari. Nanti di sana ketika Tuhan Yesus lahir ada lampin, lari, ada kata apa lagi ya saya. Kemudian yang lari ini siapa? Adalah ada salah satu tokoh gembala ya, gembala ketika diberitahukan bahwa ada seorang bayi lahir di Bethlehem dia lari gitu ya. Nah, saya pakai pilih lari ya. Padahal ada kata-kata yang lain, lampin. Nanti saya kurang ingat ada kata-kata apa yang penekanannya dimulai dari huruf L. Ya. Nah, dari dua huruf N dan L, anak-anak sudah bisa belajar Lina. Ya, Lina. Terus sudah belajar tentang Luna juga bisa ya. Lele. Terus apa lagi? Noli dan seterusnya gitu ya. Wah, sangat seru nih. Kalau udah belajar dua huruf aja ini, sudah bisa kita gabungkan beberapa kata ya. Oke, saya percepat di sini ya. Saya percepat berarti satu ya. Nanti gerakannya dan lagunya kakak-kakak sudah saya upload. Jadi nanti kakak-kakak bisa download gitu ya.
Kemudian Sasi Suseso, ya biasa sudah bisa belajar susi, sudah belajar sono sini gitu ya, karena udah ada N gitu ya. Sila, lasi, lase, ya lase kalau orang-orang Nias pasti ada lase ini ya. Dan seterusnya. Kemudian ceritanya sama, berurutan lagi ya. Setelah Tuhan Yesus lahir, kemudian Tuhan Yesus disunat atau Tuhan Yesus dibawa ke Bait Allah ya, disunat di sana. Tuhan Yesus ketika disunat umur eh, eh, kurang lebih setelah 1 bulan gitu ya, 1 bulan Tuhan Yesus. Oh ya, 1 bulan. Ada S. 1 bulan sunat, kemudian dia juga bertemu dengan tokoh lain gitu ya ketika ada di Bait Allah. Wah, seru nih. Jadi ini betul-betul sedang belajar membangun minat baca anak tapi juga sedang belajar Alkitab. Oke, saya contohkan ada beberapa huruf saja ya. M. M kecil, M besar, majus, majus, majus. Jadi setelah Tuhan Yesus lahir, jadi kakak-kakak saya mau kasih tahu sedikit bahwa orang Majus ketemu Tuhan Yesus di Bethlehem itu, eh, ada ayat lain mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada di rumah, bukan lagi di kandang. Ya, artinya Tuhan Yesus sudah besar. Ada kemungkinan Tuhan Yesus itu setelah disunat. Jadi makanya ceritanya adalah Tuhan Yesus disunat dulu ya. Tapi memang kalau drama Alkitab, drama Natal gitu ya, orang Majus ketemu Tuhan Yesus di kandang gitu ya. Padahal sebenarnya sudah ada di rumah. Artinya Tuhan Yesus sudah besar. Makanya Raja Herodes menyuruh untuk membunuh anak 1 sampai 2 tahun, apa 0 sampai 2 tahun. Karena apa? Hanya ini perjalanan Majus dari timur sampai Tuhan Yesus lahir itu gitu ya. Tuhan Yesus lahir ketemu orang Majus dan seterusnya. Bayi Tuhan Yesus sudah besar ya, tidak lagi ada di kandang. Oke, sama Mamimu Memo ceritanya adalah tentang Allah menuntun orang Majus. M kecil, M besar, majus, majus, majus gitu ya. Majus mempersembahkan, M ya, mempersembahkan kemenyan dan mur gitu ya. Jadi kata-kata yang dimulai dari huruf M di situ dipertebal. Nanti kakak-kakak akan dibagikan oleh Kak Sony. Berikutnya adalah P. Oh ya, dari M, L, S, N. Anak-anak sudah bisa belajar apa? Mana, masa, ya, atau 3 huruf, 3 suku kata langsung yang dari L, S, N, dan N ya. Se Semana nanti kakak-kakak bisa cari gitu ya. Nanti belajar itu di suku kata ya, bukan di huruf. Ini baru di huruf ya kakak-kakak. Oke, bertuan P, Paskah. Papi Ibu Pepo ceritanya adalah tentang waktu Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Dia pergi ke Bait Allah. Jadi waktu itu adalah perayaan kebiasaan orang Israel sedang merayakan Paskah. Jadi mereka pergi ya. Nah, Tuhan Yesus ikut pergi umur 12 tahun. Wah, itu sedang perayaan Paskah. Di sana ada beberapa kata-kata yang dimulai dengan huruf P, gitu ya. Nah, termasuknya adalah pintar, karena waktu itu Tuhan Yesus di Bait Allah sedang ngobrol dengan para alim ulama, Tuhan Yesus apa di situ pintar ya, menurut para alim ulama Tuhan Yesus itu pintar. Kenapa? Karena dia bisa menjawab pertanyaan para alim ulama, tetapi sekaligus juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup sulit pada para alim ulama. J, saya percepat ya, janji. Janji Jujejo adalah Yohanes Pembaptis berbicara tentang janji. Janji seperti apa ceritanya ada di Yohanes Pembaptis ya. Kemudian sudah saya tuliskan di sana juga. Dan berikutnya adalah G. Gagigugego adalah gunung. Kenapa saya pilih gunung? Karena bercerita tentang Tuhan Yesus menang atas godaan iblis. Ya, di situ setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, Tuhan Yesus dibawa ke gunung, gitu ya. Ada gunung, ada godaan, ada yang lain-lain. Ada kata-kata yang dimulai dari huruf G. Oke, yang R, ramah. Ini adalah setelah, ini jadi betul-betul urutan peristiwa Tuhan Yesus ya. Dari mulai sebelum lahir, disunat, umur 12 tahun, kemudian Tuhan Yesus dibaptis gitu ya. Tadi ya, Tuhan Yesus dibaptis itu di huruf ini nih. Nah, di sini ada Yohanes Pembaptis, di situ juga Tuhan Yesus dibaptis. Kemudian Tuhan Yesus menang atas godaan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus sudah
menampakkan dirinya dengan kuasanya gitu ya. Ramah. Oh ya, ramah ini adalah peristiwa tentang Tuhan Yesus memilih para murid. Di situ saya ambil ada satu teks dan saya kembangkan menjadi kata yang saya pilih adalah ramah. Karena Tuhan Yesus waktu itu ramah dengan orang-orang, termasuk orang yang dipilihnya, gitu ya. R kecil, R besar, rari, ru, rero, gitu ya. Rari, ru, rero sama N, udah S, ya, anak sudah bisa belajar rusa, sari, ya, dan seterusnya. Berikutnya, huruf T. Ini terus ya berkembang. Taat, tatitu teto adalah peristiwa tentang Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya, salah satu kata taat keluar ketika Maria berkata kepada para pelayan, kamu taat saja dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Itu tuangkan, tuangkan air ke dalam tempayan. Kira-kira kurang lebih itu ya kata-kata yang dimulai dengan huruf T. Nah, makanya saya pilih kata taat. Ya, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur atau alias mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kurang lebih itu ya kakak-kakak. Dan ada huruf yang tidak saya tambahkan karena huruf ini jarang keluar. Huruf ini adalah jarang keluar yaitu atau jarang dipakai yaitu huruf X, huruf Z, sama huruf F. Ya. Andaikan ada itu pun sangat jarang ya, sangat jarang. F paling bentuk foto atau kalau di Alkitab ya Filipus. Saya mau paksakan ke Filipus tapi ini ceritanya masih berbicara tentang Tuhan Yesus dan karyanya sedang saya urutkan gitu ya. Jadi maksain. Jadi saya jangan dulu gitu ya. Ada Filipus, Filemon gitu ya sebenarnya ya. Kalau F gitu. Iya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak? Atau masih ada waktu kakak? Saya masih ada 2 slide. Boleh Kak, kita sampai jam ya masih ada kok 15 menit lagi saya bisa. Oke, saya tambahkan lagi ya. Nah, tadi itu kan apakah baik, saya share lagi ya. Lanjutkan. Ya. Setelah belajar huruf tadi ya. Oh ya, tadi saya sudah sampaikan ada huruf yang tidak dipelajari. Kemudian maka akan berkembang ke anak yaitu belajar suku kata ya, belajar suku kata. Nah, kalau tadi belajar tentang konsep dan huruf biasanya kami di 1 semester pertama, kakak-kakak ya. Semester pertama kemudian belajar suku kata adalah di semester kedua gitu ya, di semester kedua. Suku kata di semester 2. Jadi urutannya kami adalah pertama tadi dasarnya konsepnya adalah pengembangan konsep. Jadi anak tidak belajar huruf, anak tidak belajar membaca langsung gitu ya, tapi belajar konsep. Nah, setelah belajar konsep, anak belajar huruf. Lanjutannya setelah belajar huruf, anak belajar suku kata. Ya tadi ya penggabungan. Nanti ada ceritanya sendiri kakak-kakak. Tolong doakan supaya saya bisa membuat lagi cerita urutannya sedang saya buat ya. Sedang buat urutannya dari peristiwa Tuhan Yesus ini tadi. Kalau tadi terakhir Tuhan Yesus misalnya mengubah air menjadi anggur, maka akan saya lanjut kepada mukjizat-mukjizat lain yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tujuannya apa kakak-kakak? Supaya anak-anak tertarik, menarik tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Seperti panggilan ulangan 6 tadi ya, bahwa kita harus menceritakan secara berulang-ulang kepada anak-anak gitu ya, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya gitu ya. Itu adalah dengan cara-cara yang menyenangkan. Ya, itu setelah konsep, huruf, maka suku kata. Akan saya lanjutkan dengan cerita-cerita yang akan dilanjutkan sampai nanti pada peristiwa Tuhan Yesus disalib, terus Tuhan Yesus dikuburkan, Tuhan Yesus bangkit, dan sampai anak-anak belajar janji-janji Tuhan nanti, gitu ya. Oke, suku kata, kemudian baca mandiri, gitu ya. Ceritanya dalam melanjutkan kisah tentang Tuhan Yesus. Ini adalah hal-hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana membangun minat baca anak terhadap Alkitab. Jadi untuk usia kurang lebih 3-6 tahun ya, ketika belajar membaca, dia menyenangkan, tidak stres, tetapi sekaligus belajar tentang Alkitab. Lalu untuk anak SD bagaimana? Nah, untuk anak SD adalah ini ya,
Sebentar. Ini sekali lagi kakak-kakak apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan pengalaman kami ya, maksudnya berdasarkan hal-hal praktis yang kami alami dan yang kami lakukan sendiri gitu ya. Oke, untuk anak usia SD, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Anak saya kan di sekolah minggu, di kelas, di rumah itu adalah anaknya sudah SD. Kakak-kakak, hal yang terpenting adalah keteladanan. Baca, ini sangat penting. Ya, jadi kalau kita cuma nyuruh doang sebagai orang dewasa, nyuruh saja, tidak baca bareng, atau anak tidak melihat baca ketika kita sedang baca Alkitab, atau mendengarkan renungan, atau aktivitas tentang Alkitab, itu apa namanya sangat berat. Ya. Saya yakin kakak-kakak tahu kekuatan daripada keteladanan ini. Dampaknya seperti apa dari sebuah keteladanan ini, gitu ya. Oleh karena itu kakak-kakak ini sangat penting, ya. Kita nggak perlu banyak kata-kata, kita tidak perlu banyak perintah, kita tidak perlu banyak drama ketika anak kita, yo nak, kita baca Alkitab kita, kamu kemarin, untuk anak kami ya, anak kami, kamu kemarin dari Yohanes pasal 5, kamu sekarang Yohanes pasal 6. Gitu ya, jadi ketika anak melihat kita membaca, maka anak pun punya minat baca, gitu ya. Dan bersyukur kedua anak saya, dua-duanya minatnya cukup tinggi, gitu ya, cukup tinggi, bahkan untuk bacaan-bacaan lain ya. Nah, berikutnya, pendampingan tadi ya. Nah, kakak-kakak untuk anak SD, mungkin anak SD ini khususnya kelas 4 sampai kelas 6 gitu ya, dia sudah bisa baca langsung Alkitab. Nah, Alkitab ini kan di beberapa kata cukup sulit. Konteksnya, sejarahnya, tokohnya, kemudian peristiwanya gitu ya. Kadang ada kata-kata yang cukup sulit. Nah, maka perlu ada pendampingan. Ketika baca bareng ini sangat menolong ya. Kita sebagai orang tua atau orang dewasa membaca, kemudian ada pendampingan. Anak-anak biasanya akan tanya, "Pak, ini maksudnya apa? Ini artinya apa?" gitu ya. Kita harus jelaskan, bantu jelaskan sesuai dengan kemampuan kita. Sebaliknya, kalau kita tidak mengerti atau belum mengerti, ya kita akan jujur. Ya, nah, sorry, Papa belum tahu artinya ini. Nanti Papa cari tahu, atau nanti Papa akan tanya ke pendeta A atau pendeta B. Begitu ya. Jadi, kekuatan keteladanan dan pendampingan ini akan sangat berpengaruh kepada anak-anak SD. Bahkan untuk penambahan buku, kita sudah bisa belikan buku-buku. Nah, kebetulan Bina Warga ini bukunya keren-keren gitu ya. Jadi kakak-kakak memiliki buku Bina Warga sangat menolong untuk membangun minat baca anak. Penambahan buku artinya tidak hanya bacaan Alkitab ya, buku-buku renungan, buku-buku aktivitas permainan tentang Alkitab itu sangat penting. Karena apa? Menambah minat baca ya. Bahkan kalau perlu adalah tambahkan buku-buku yang lain ya. Ya, sering-seringlah pergi ke Gramedia kalau kakak-kakak di kota gitu ya, atau penambahan buku-buku, minta atau pinjam ke gereja dan sebagainya. Karena sekarang sudah mulai banyak pegiat anak membuat buku-buku renungan, banyak lembaga juga membuat buku-buku tentang cerita-cerita untuk anak-anak gitu ya, bahkan komik ya. Di sekitar kami di ini ada ODB Our Daily Bread itu juga menciptakan renungan-renungan buat anak sekaligus komik-komik. Nah, saya sangat tertolong untuk itu ya. Oke, berikutnya adalah apa yang bisa kita lakukan supaya anak bisa punya minat baca adalah diskusi atau melalui permainan game ya. Atau kita sendiri bercerita lagi kakak-kakak. Jadi anak-anak tidak hanya kita cekokin suruh baca sendiri, tetapi kita juga bercerita ya di rumah. Biasanya kami lakukan kalau kita mau doa bersama gitu ya. Saya tambahkan cerita-cerita atau anak suruh menebak tokoh gitu ya. Saya sedang bercerita tentang siapa gitu ya. Saya nggak sebutkan tokohnya tapi anak-anak mendengarkan cerita dan dia berusaha untuk menebak tokohnya gitu ya. Ada hadiah-hadiah kecil dan sebagainya supaya anak-anak tertarik. Oke, kalau untuk anak SMP biasanya udah bisa mandiri ya. Anak SMP itu bisa mandiri, sudah bisa baca sendiri, sudah bisa cari bacaan sendiri, dan tentunya salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan cara diskusi. Tapi tadi saya fokus betul-betul kepada
anak-anak yang sedang belajar membaca supaya mencintai Alkitab sehingga bacaannya, lagunya, gerakannya adalah betul-betul berpusat kepada Alkitab ya. Jadi belajar membaca yang menyenangkan, yang membangun minat baca anak dan berfokus kepada Alkitab. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kakak-kakak, kalau ada yang bertanya Kak Nono boleh dijawab kali ya kalau ada yang Ya, bertanya. baik Kak. Silakan kakak-kakak. Kak Emi tadi tanya Kak, mohon share tips buat minat baca kelas besar Kak katanya. Kelas besar berarti ini kelas madya ya? Ya, enggak, ya untuk anak-anak SD SMP katakan. Ya, biasanya sih kalau kelas besar ini di kelas madya Kak. Berharap benar ya. Jadi tadi ya untuk anak SD tadi yang terakhir saya sampaikan, jadi ada keteladanan dari orang dewasa, baik orang tua maupun guru, kemudian ada pendampingan, ada penambahan buku, kemudian juga ada aktivitas misalnya tebak toko, tebak gambar, ataupun yang lainnya. Itu sih Kak yang biasa kami lakukan sih ya. Jadi betul-betul kami berdasarkan pengalaman praktis kami yang bisa kami sharingkan Kak. Silakan kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan? Mumpung Kak Nononya ada di sini nih. Atau kakak-kakak punya pengalaman yang bisa di-share silakan Kak untuk menambah memperkaya kita hari ini. Ada di kolom chat Kak, ada Kak Kartika. Ya Kak Kartika dari Cikarang ya, peran rumah yang paling utama bagaimana cara mengkomunikasikan hal ini ke orang tua karena di kelas hanya beberapa jam. Ya betul kakak-kakak apa namanya? Oh ya, kita membuatkan materi ini artinya belajar membaca tapi basicnya atau basicnya berdasarkan Alkitab karena memang pertama adalah anak-anak sangat kurang sekali dengan Alkitab ya kurang sekali dengan Alkitab sementara anak-anak belajar sekolah cuma seminggu sekali ya kalau kita ngomongin tentang sekolah minggu anak mendengar cerita baru seminggu sekali di gereja itu pun dalam tanda kutip itu pun kalau gurunya kreatif gurunya menyenangkan kalau gurunya menyebalkan juga nggak akan masuk dalam seminggu sekali terus yang kedua anak-anak sekarang ini diserang dengan berbagai banyak macam ya dari internet, dari pergaulan, dari doktrin yang salah begitu ya. Diserang sedemikian rupa seminggu cuma dikasih sekali. Itu pun dengan catatan kalau gurunya menyenangkan. Oleh karena itu, kurikulum yang tadi saya coba buat adalah kurikulum yang berdasarkan Alkitab supaya apa? Setiap hari itu anak-anak berhadapan dengan Alkitab. Anak-anak mendengar cerita Alkitab dan anak-anak semakin mengasihi Alkitab apa mengasihi itu mengenal Tuhan, mengasihi Tuhannya sehingga punya kerinduan untuk terus mempelajarinya. Gitu ya. Jadi ya ini berarti Kak Kartika berarti sebagai guru ya, bagaimana cara mengkomunikasikan hal ini kepada orang tua karena di kelas hanya beberapa jam. Baik kalau di sekolah kami ada namanya program wajib belajar bersama. Jadi kami kumpulkan orang tua, kami sampaikan program-program yang kami lakukan supaya juga kerjasama dengan orang tua gitu ya. Yang seru adalah kalau orang tua minta PR. Kami sekali lagi tidak ada PR, tapi Om ya saya sorry ya, saya dipanggil Om ya. Om coba tolong dong kasih PR anak-anak enggak, karena nanti efeknya lebih jelek kalau dikasih PR gitu ya. Jadi lebih baik ya bacakan dan sebagainya begitu. Bacakan cerita. Bahkan kami memberikan kesempatan kepada orang tua yang mau membacakan cerita-cerita bisa pinjam buku di sekolah kami baik di Tangerang maupun yang ada di Cilacap ya. Jadi anak maupun orang tua bisa meminjam buku untuk dibacakan. Nah, kita mendorong. Jadi pertama kita kasih tahu program sekolah kita. Yang kedua adalah mendorong orang tua juga untuk bisa meminjam buku di sekolah kami. Baik, kira-kira gitu Kak Kartika yang kami lakukan. Terima kasih, Kak. Ya, Memang agak sulit juga sih memang anak kelas 1 setelah pandemi ini. Kemarin itu anak kelas 3 pun bacanya nggak cepat gitu, Kak. Iya, betul. Kadang-kadang terlalu dieja, padahal udah kelas 3 SD gitu.
Iya, 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 betul. Oh ya, Kak, tadi yang saya sampaikan ketika belajar suku kata kita tidak ada mengeja ya. Iya. Kita sudah Oh, tidak mengeja. Jadi untuk mempercepat anak baca, ketika anak sudah cepat baca, maka dia akan senang membaca. Jadi tidak lagi misalnya buku, bu, mm-mm. bu, ku, ku, buku. Jadi itu langkahnya terlalu kelamaan. Tapi kalau buku, itu akan hanya 2 langkah. Makanya tadi ketika belajar huruf konsonan, anak-anak sudah belajar nani, nuneno, kakiku, keko, sasi, suseso, dan seterusnya gitu ya. Itu jadi sudah belajar suku kata dan kata. Oke. Terima kasih Kak Nono. Ya, Kak Kartika, terima kasih. Baik, ada kakak-kakak yang bertanya lagi? Atau sudah cukup jelas ini Kak? Mungkin nanti kita share slide-nya kali ya, supaya kakak-kakak bisa juga belajar lagi. Atau ada yang Oke. masih ditanyakan Kak? Ya, nanti untuk PowerPoint saya bagian ke Kak Sony lagi ya, Kak. Siap, nanti saya bagikan ke teman-teman. Sudah? Tidak ada? Cukup jelas kayaknya Kak. Ya, ya, ya. Memang harus dipraktekin nih Kak, kalau ngajarin anak-anak nih harus pelan-pelan ya Kak ya. Iya, iya, iya. Jadi tidak butuh waktu yang cukup lama, apalagi untuk usia PAUD dan TK ya. Jadi kami untuk mencapai anak yang minat baca, salah satu waktu yang kami butuhkan adalah 2 tahun. Ya, jadi belajar konsep, belajar huruf, belajar suku kata, belajar kata, dan sampai anak bisa baca mandiri, yang kami terapkan adalah 2 tahun. Ya, TKA dan TKP lah kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika SD, dia sudah punya minat baca, dia sudah memahami apa yang dibaca, sehingga anak-anak sangat mandiri ketika SD. Kurang lebih begitu, Kak. Ya. Baik, sudah cukup kakak-kakak, tidak ada yang ditanya lagi. Kak Nano, ada yang masih disampaikan lagi? Ya, mungkin kakak-kakak kalau misalnya mau sharing-sharing lagi atau eh, apa namanya, pengen mempelajari urutan aktivitas daripada kegiatan setiap hari dari belajar konsep dan huruf ini, saya nanti bisa share buat kakak-kakak. Karena memang ini kalau disampaikan, apalagi sambil online begini ya, disampaikan dalam 1,5 jam sangat-sangat kurang sebenarnya, Kak. Tadi boleh dikatakan kulitnya saja, dagingnya ya sambil harus praktek gitu ya, kakak-kakak praktek ngapalin gerakannya, mengapa harus belajarkan ini itu dan seterusnya. Oke, Kak, itu Itu aja sih, ada Kak. tambahan tuh Kak di kolom chat dari Kak Lev. Disleksi Bagaimana ya, mengatur? oke ya. Nah, kebetulan kami, anak-anak kami, terus yang ada di sekolah kami, saya belum pernah menghadapi yang anak seperti ini, Kak. Spesial ini kayaknya. Ya, spesial. Tapi, oh ya, salah satu metode yang kita pakai adalah nanti menggunakan kartu huruf dan kartu suku kata. Ini biasanya katanya sih ya, katanya karena saya tidak tidak pernah menangani anak yang diseleksi ya gitu ya. Jadi menggunakan kartu huruf dan kartu suku kata itu katanya juga menolong gitu ya, menolong anak-anak yang diseleksi ya. Ya, ya, ya. Oke kakak-kakak, terima kasih nih Kak Nano. Kalau nggak ada lagi kita nanti sambil mungkin share sama Kak Nano via di YouTube-nya tuh bisa ada YouTube-nya tadi Pak ya? Bisa ngobrol di situ kali ya. Boleh, boleh, Kak. Iya, tadi yang Iya, saya di share YouTube. adalah YouTube, supaya nggak hilang, supaya Iya betul-betul. kakak-kakak bisa kunjungi kapan saja atau download bisa Ya, langsung. di download bisa. Oke kakak-kakak, kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri sesi ini. Nanti akan Kak Nano juga terima kasih Oke. untuk semuanya sudah di-sharekan bagaimana khususnya untuk anak-anak usia dini ya Pak, untuk dapat mulai minat baca sehingga anak-anak juga kenal Alkitab nih isinya huruf semua, yang Alkitab bergambar kadang-kadang juga agak susah dicari nih Kak.
Jadi memang banyak hurufnya supaya anak-anak juga mulai bisa minat bacanya semakin tumbuh. Luar biasa Kak Nono untuk hari ini, kakak-kakak juga luar